warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Ya, berhubung hari ini Ibu Siti sedang sakit, maka hari ini kelas 4 akan belajar bersama kita di kelas 5. Ya. Dan nanti kepada anak-anak kelas 5 tolong untuk dibantu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum masuk ke pembelajaran materi, Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian semua. Yang pertama, untuk anak-anak kelas 4, apakah hadir semua? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Kemudian anak kelas 5, apakah hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah Anda sudah tahu apakah itu gagasan pokok? Silakan angkat tangan yang sudah tahu. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk menemukan atau mengidentifikasi apa itu gagasan pokok dari sebuah paragraf, kemudian menemukan gagasan pendukung dari gagasan pokok tersebut. Kemudian kita akan membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan nanti di pembelajaran kita akan berkelompok campuran antara kelas 4 dan kelas 5. Untuk anak-anak kelas 5 nanti akan membantu anak kelas 4 dalam memahami materi ini. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti pembicaraan dalam sebuah paragraf. Biasanya ciri-cirinya itu bersifat umum. Biasanya terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kemudian didukung oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Nanti akan disebut dengan gagasan pendukung. Dan gagasan pokok juga dapat berdiri sendiri sebagai inti pembicaraan. Dan untuk gagasan pendukung yaitu ide-ide yang menjelaskan atau memperjelas atau mendukung gagasan pokok. Biasanya bersifat khusus, berupa contoh, penjelasan atau rincian dari gagasan pendukung. Dan gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri tanpa gagasan pokok. Jumlahnya bisa lebih dari satu dalam satu paragraf. Bagaimana sih cara menemukan gagasan pokok? Nah, yang pertama yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat dan perlahan dipahami. Yang kedua, cari kalimat utama yang berisi ide pokok. Kemudian yang ketiga, perhatikan kalimat pertama yaitu yang sering menjadi gagasan pokoknya. Kemudian lihat kalimat yang paling umum dibanding dengan kalimat lain, apakah lebih spesifik atau bersifat umum. Kemudian cek kalimat yang didukung oleh kalimat-kalimat lainnya. Ya, baik, Bapak akan membacakan satu contoh paragraf dan nanti kalian coba temukan apa itu gagasan pokoknya dan apa saja gagasan pendukungnya. Judulnya itu manfaat membaca buku. Membaca buku memberikan banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca, kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas. Membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Selain itu, kegiatan membaca dapat mengasah daya pikir dan imajinasi. Membaca buku juga dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Dari paragraf yang tadi Bapak bacakan, apakah ada yang sudah menemukan apa itu ide pokoknya atau gagasan pokoknya? Silakan angkat tangan. Silakan kepada Rifah. Ya, betul sekali. Gagasan pokoknya yaitu membaca buku memberikan banyak manfaat bagi kita. Sudah paham semuanya? Ya.
Kemudian apa gagasan pendukungnya? Ada berapa gagasan pendukung dari paragraf tersebut? Ya, betul. Yaitu dengan membaca buku akan menambah pengetahuan dan wawasan. Dengan membaca buku juga meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan membaca buku, kita dapat mengasah daya pikir dan imajinasi. Dan terakhir, dengan membaca buku kita mengisi waktu luang dengan bermanfaat. Ya. Sekarang kita akan membuat kelompok. Di kelas 4 ada berapa orang? Ya, ada 20 orang. Di kelas 5 ada berapa orang? 15 orang. Jadi ada 35 orang. Nah, kita bagi menjadi 5 kelompok. Itu terdiri dari 4 anak kelas 4 dan 3 anak kelas 5. Jadi masing-masing kelompok beranggotakan 7 orang, ya. Tugasnya di sini Bapak akan kasih setiap kelompok 1 paragraf bacaan. Nah, nanti setiap kelompok bertugas untuk mencari apa gagasan pokoknya dan apa gagasan pendukungnya. Kemudian nanti tulis di kertas dan dibacakan di depan kelas, di depan semua teman-teman kalian, agar semua teman-teman kalian juga memahami apa gagasan pokok dari paragraf tersebut. Baik, untuk paragraf bacanya akan segera Bapak bagikan untuk masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan. Kelompok pertama berjudul Kucing Kesayanganku. Ya, silakan. Kelompok kedua, paragrafnya berjudul tentang pentingnya sarapan. Ya. Kelompok ketiga berjudul Keindahan Pantai. Kelompok 4, judul bacaannya tentang manfaat olahraga. Dan kelompok terakhir bacaannya yaitu kebun sekolah. Ya. Silakan dibaca dengan cermat, cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan cara seperti langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal. Oke, kelompok 1 apakah sudah selesai? Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah ketemu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Tinggal gagasan pendukungnya. Kelompok 3 bagaimana? Nah, kelompok 4? Oh, sudah selesai. Ya, terima kasih. Dan kelompok terakhir, kelompok 5. Apakah sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan untuk kelompok pertama untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa gagasan pokok dari paragraf yang sudah Bapak berikan. Untuk kelompok pertama silahkan maju ke depan. Ya, untuk kelompok pertama tadi berjudul Kucing Kesayanganku. Dengan jawaban dari kelompok pertama, gagasan pokoknya yaitu kucing adalah hewan peliharaan yang sangat menggemaskan. Betul. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, bulunya lembut, ya. Kemudian matanya cantik, betul. Suaranya lembut, dan tingkahnya yang lucu. Itu bisa menjadi pendukung untuk kucing. Ya. Untuk kelompok kedua, terima kasih atas presentasinya. Bapak akan menambahkan penguatan penjelasannya yang berjudul tadi paragrafnya pentingnya sarapan. Dan dari jawaban kelompok 2 sudah betul. Gagasan pokoknya itu sarapan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Nah, itu ciri umum, kalimat umumnya. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu dengan sarapan akan memberikan energi, betul sekali. Kemudian meningkatkan konsentrasi, prestasi belajar meningkat,
menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berani maju ke depan untuk tampil mempresentasikan atau menjelaskan gagasan pokoknya dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Masih semangat? Ya, alhamdulillah masih semangat. Selamat pagi. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi apa? Gagasan pokok itu apa? Ya, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti pembicaraan dalam sebuah paragraf. Dan kalimatnya bersifat umum, tidak spesifik. Kemudian biasanya terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Dan untuk gagasan pendukung adalah apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Gagasan pendukung adalah ide-ide yang menjelaskan, memperjelas, dan mendukung gagasan pokok. Biasanya bersifat khusus atau spesifik. Spesifik, jelaskan apa tadi gagasan pokoknya. Ya. Di akhir pembelajaran kali ini, Bapak ingin menanyakan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Angkat tangan. Ya, Anggit. Betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama dalam sebuah paragraf. Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri gagasan pendukung? Yang bisa langsung angkat tangannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rosyid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menemukan gagasan pokok dalam paragraf? Ya, Azam yang paling pertama angkat tangan. Bagaimana caranya? Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan terakhir, mengapa gagasan pendukung penting dalam sebuah paragraf? Silakan angkat tangannya. Ya, gagasan pendukung penting karena untuk mendukung, menguatkan dari ide pokok atau gagasan pokoknya. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.